Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menempatkan anak untuk menempuh pendidikan di pondok pesantren memang bukan urusan mudah, terlebih jika pertama kali melakukannya. Meski demikian, menempatkan anak di pondok pesantren ada banyak manfaatnya. Namun salah satu kendala yang kerap muncul saat anak belajar di pesantren adalah tidak betah, baik karena ingin pulang ke rumah atau faktor lainnya. Kendala ini sebenarnya wajar dan banyak santri yang mengalaminya, terutama pada bulan-bulan awal berada di pesantren. Berikut adalah beberapa tips untuk orang tua yang memasukkan anaknya di pesantren agar anaknya betah mondok di pesantren. 1. Orang tua harus tulus 100%, merelakan ananda belajar di pesantren. Keikhlasan orang tua dalam merelakan anak belajar di pesantren adalah kunci utama. Orang tua harus yakin bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk masa depan anak. Keikhlasan ini harus tercermin dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Ketika anak melihat bahwa orang tua benar-benar mendukung dan merelakan mereka, anak akan merasa lebih tenang dan termotivasi untuk beradaptasi dan belajar dengan baik di pesantren. 2. Meyakinkan anak bahwa pesantren adalah pilihan terbaik untuk masa depan dan hidupnya. Ketika waktunya berkunjung atau menelepon, penting untuk memberikan pemahaman mendalam tentang manfaat dan tujuan belajar di pesantren. Jelaskan bagaimana pesantren akan membantu mereka dalam mengembangkan ilmu agama, kemandirian, dan kedisiplinan. Yakinkan anak bahwa pesantren adalah tempat yang tepat untuk mempersiapkan masa depan mereka, baik dari segi akademik maupun karakter. Diskusi ini harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan pengertian. 3. Jangan terlalu sering dijenguk. Mengunjungi anak di pesantren terlalu sering dapat mengganggu proses adaptasi mereka. Anak perlu waktu untuk merasa nyaman dan mandiri di lingkungan baru. Kunjungan yang terlalu sering bisa membuat mereka merasa tergantung pada kehadiran orang tua dan sulit untuk membangun kemandirian. Jadwalkan kunjungan secara berkala, misalnya setiap bulan sekali, sesuai dengan kebijakan pesantren dan kebutuhan anak. Ini memberi mereka ruang untuk beradaptasi dan mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. 4. Jangan sering-sering ditelepon, sama seperti kunjungan, menelepon anak terlalu sering juga bisa mengganggu proses adaptasi mereka. Memberikan ruang kepada anak untuk menghadapi tantangan dan menemukan solusi sendiri adalah bagian penting dari pembelajaran di pesantren. Komunikasi yang terlalu sering bisa membuat anak kurang percaya diri menjalani hari-harinya di pesantren sehingga akan memperlambat proses adaptasi dengan lingkungan pesantren. Sebaliknya, tetapkan jadwal komunikasi yang tetap sesuai aturan pesantren, misalnya seminggu sekali, dan gunakan waktu tersebut untuk mendengarkan dan memberikan dukungan tanpa mengganggu kemandirian mereka. 5. Jangan pernah menceritakan hal-hal menarik di rumah kepada anak. Menceritakan terlalu banyak tentang kehidupan menarik di rumah dapat membuat anak merasa cemburu atau terisolasi. Mereka mungkin merasa kehilangan momen penting atau merasa bahwa kehidupan di pesantren kurang menarik dibandingkan di rumah. Hal ini bisa membuat mereka merasa tidak betah dan ingin pulang. Sebaiknya fokus pada pengalaman positif mereka di pesantren, mendukung mereka untuk terlibat dalam kegiatan di pesantren, dan memotivasi mereka untuk menikmati proses belajar dan lingkungan baru. 6. Berikan waktu pada anak untuk beradaptasi dengan pesantren. Setiap anak membutuhkan waktu yang berbeda untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Proses adaptasi ini melibatkan penyesuaian terhadap rutinitas harian, aturan, dan lingkungan sosial yang baru. Memberikan waktu dan ruang bagi anak untuk beradaptasi berarti tidak terlalu menekan mereka dengan ekspektasi tinggi atau segera mengharapkan mereka merasa nyaman. Bersabarlah dan dukung mereka melalui proses ini, dan pastikan untuk memberikan dorongan positif yang bisa membantu mereka merasa lebih cepat beradaptasi. 7. Berikan motivasi dan dorongan. Motivasi dan dorongan dari orang tua sangat penting untuk membantu anak merasa dihargai dan didukung. Tunjukkan bahwa Anda bangga dengan keputusan mereka untuk belajar di pesantren dan dorong mereka untuk terus berusaha dan belajar. Kata-kata motivasi bisa sangat berarti bagi anak, terutama saat mereka menghadapi tantangan atau merasa rindu rumah. Berikan pujian untuk pencapaian kecil dan besar, dan selalu sampaikan bahwa Anda percaya pada kemampuan mereka. 8. Lakukan amalan dengan niat agar anak betah dan berhasil menempuh pendidikan di pesantren.
Di antara amalan yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anaknya betah di pesantren adalah dengan membacakan surah Al-Fatihah setelah sholat dan mengirimkannya untuk sang anak dengan niat agar si anak betah dan berhasil menempuh pendidikan di pesantren. Amalan lain yang bisa dilakukan adalah membaca doa yang terkandung di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, dan berada di sisi rumah Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan, agar mereka melaksanakan salat. Maka, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Dengan mengikuti tips-tips di atas, orang tua dapat membantu anak mereka untuk merasa lebih nyaman dan betah di pesantren. Dukungan ini akan membantu anak untuk lebih mudah beradaptasi, belajar dengan baik, dan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.